Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Perjalanan dinas menuntaskan tugas audit di pedalaman Kalimantan seharusnya menjadi rutinitas pekerjaan biasa bagi 4 orang rekan kerja. Namun keputusan sederhana untuk mencari semangkuk makanan hangat berujung pada teror mencekam di tengah jalanan perkebunan yang gelap gulita. Ketika sunyi malam dipecahkan oleh suara tawa asing yang melengking tajam, mereka harus berhadapan langsung dengan sosok tidak diundang yang menghadang laju kendaraan. Bagaimana akhir dari pelarian menegangkan tersebut? Temukan jawabannya dalam kisah nyata ini. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara mesin mobil Gardan ganda yang kami tumpangi akhirnya mati. Mesin menderu pelan sebelum benar-benar senyap, menyisakan derak kerikil saat roda berhenti sempurna di halaman depan mes perusahaan. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 5 tepat. Badanku rasanya remuk redam. Duduk berjam-jam di dalam kabin sambil terguncang-guncang melintasi jalanan tanah membelah area perkebunan. Benar-benar menguras tenaga. Belum lagi tugas utama kami hari ini amat sangat melelahkan, yakni menghitung fisik stok barang di gudang utama yang pengap, panas, dan penuh debu. Aku membuka pintu mobil dengan gerakan gontai, membiarkan udara sore menyapu wajahku. Mas Bandi, senior paling tua di tim audit kami, merenggangkan punggungnya sambil memijat tengkuknya yang kaku. Di kursi belakang, Harto dan Jumari tampak sama kacaunya dengan kami berdua. Kemeja kerja mereka lepek oleh keringat, kotor terkena debu lapangan dan wajah mereka kusam kemerahan karena terbakar terik matahari Pulau Kalimantan semenjak pagi. Kami melangkah masuk ke dalam mes secara berbarengan. Mes ini bangunannya cukup luas, khas perumahan dinas lama dengan cat tembok yang mulai memudar. Begitu pintu kayu depan terbuka, Harto tanpa basa-basi langsung melempar tas ranselnya ke sudut ruangan dan menjatuhkan diri di atas karpet ruang tengah. Dia terlentang merentangkan kedua tangan dan kakinya lebar-lebar seperti orang yang gak bisa nafas setelah lari maraton. "Ampun, punggungku rasanya mau patah, Mas," keluh Harto dengan suara serak menahan sakit. Dia memejamkan matanya, nafasnya masih memburu cepat. "Tadi di gudang blok 4, datanya selisih banyak sekali. Kepala rasanya mau pecah lihat tumpukan karung kerupuk sampai menyentuh atap gudang." Jumari yang baru masuk menyusul di belakang, menyenggol pelan kaki Harto agar bisa lewat menuju sofa panjang. "Kamu mending cuma pusing lihat angka toh. Lah aku tadi disuruh memanjat mengecek tandon air di belakang pabrik. Panasnya minta ampun. Belum lagi bau karatnya. Kulitku rasanya mau mengelupas terbakar besi panas." Mas Bandi tertawa kecil mendengar keluhan dua rekan juniornya. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja makan, lalu berjalan menuju area dapur untuk mengambil air minum dingin dari dispenser. "Namanya juga kerja lapangan, Jum. Kalau mau dingin, duduk manis dan wangi, ya kerja di kantor pusat saja. Jangan ikut tim audit. Sudah, lekas mandi sana kalian berdua. Gantian masuknya. Badan kalian bau matahari campur keringat. Bikin ruangan ini ikutan pengap." Kamar mandi di mes ini hanya ada 2, sementara kami berempat ingin segera membersihkan diri secepat mungkin. Aku memilih mengalah dan duduk bersandar di sofa ruang tengah, membiarkan Jumari dan Mas Bandi masuk kamar mandi lebih dulu. Harto masih terkapar di karpet, matanya terpajam rapat, tapi mulutnya tiba-tiba terbuka memecah keningan di antara kami berdua. "Pak, tadi waktu kita jalan kaki ke gudang ujung paling belakang, Bapak merasa ada hal aneh enggak?" tanya Harto padaku. Suaranya sedikit pelan, bernada serius dan setengah berbisik, padahal kami cuma berdua di ruangan itu. Aku menoleh ke arahnya sedikit mengernyitkan dahi. "Aneh apanya?" Harto membuka matanya lalu mengubah posisi menjadi duduk bersila menghadapku. Wajahnya terlihat tegang, raut lelahnya berubah menjadi raut orang yang sedang memendam rasa penasaran bercampur cemas. "Itu loh, mandor yang menemani kita keliling, Pak Yanto kan namanya. Masa pas kita lagi serius menghitung karung, dia mematung terus menatap tajam ke arah batas hutan di belakang gudang. Wajahnya pucat sekali, Pak. Pas aku tegur, dia malah membentak pelan nyuruh kita cepat-cepat selesaikan kerjaan sebelum jam 4 sore. Memangnya ada apa sih kalau kita kerja lewat dari jam 4 sore di sana?"
Mendengar ucapan Harto dengan nada bicara yang serius, bulu kuduku merinding sesaat. Tapi aku berusaha berpikir logis dan menenangkan suasana agar pikirannya tidak melantur kemana-mana. Mungkin dia takut kesorean, lalu turun hujan deras toh. Jalanan tanah ke arah sini kan parah sekali hancurnya. Kalau habis hujan, bisa selip ban mobil kita. Sudah, jangan berpikir yang macam-macam. Otakmu cuma butuh istirahat karena terlalu lelah memikirkan laporan buat direktur besok pagi. Sekitar 1 jam kemudian kami semua sudah selesai bergantian mandi. Badan yang tadinya lengket dan bau keringat sudah berganti dengan pakaian santai yang bersih. Aku memakai kaos oblong tipis dan celana pendek selutut. Rasanya jauh lebih segar dan ringan. Kami berkumpul lagi di ruang tengah, duduk melingkar di atas karpet dan sofa. Televisi tabung berukuran sedang yang ada di atas meja sudut ruangan dinyalakan oleh Jumari. Sayangnya, karena lokasi mes kami sangat terpencil dan jauh dari pusat kota, antena televisi menangkap siaran dengan sangat buruk. Gambar di layar lebih banyak semutnya daripada wujud orangnya. Kadang warnanya memudar menjadi hitam putih. Suaranya juga sesekali gemerisik-berisik. Cari saluran berita saja, Jum. Biar ada suara orang mengobrol di ruangan ini. Sepi banget perasaanku. Pinta Mas Bandi sambil menyeruput pelan kopi hitam panas yang baru saja dia seduh. Jumari memencet tombol saluran panel televisi secara manual karena remote-nya sudah rusak. Layar menampilkan siaran berita sore hari, meski gambarnya masih berbayang parah. Kami menontonnya dalam diam selama beberapa saat, menikmati waktu santai memulihkan tenaga setelah seharian penuh memeras otak di lapangan. Obrolan ringan sesekali muncul, sekedar membahas betapa kerasnya target dari direktur utama untuk penyelesaian audit bulan ini. Sambil mengobrol ringan, aku menyadari satu hal. Perlahan-lahan warna langit di luar jendela yang tadinya menyala jingga mulai pudar berubah menjadi gelap pekat. Matahari sudah sepenuhnya tenggelam di ufuk barat. Di daerah pedalaman seperti ini, pergantian dari sore ke malam terasa sangat cepat dan drastis. Suara televisi yang berisik perlahan mulai kalah oleh suara alam dari luar jendela. Suara jangkrik mulai bersaut-sautan dengan sangat nyaring, membelah telinga, pertanda bahwa kami benar-benar berada di tengah lingkungan yang jauh dari keramaian warga. Kadang terdengar suara burung malam bernada rendah dari arah pepohonan lebat di sekitar mes. Suasana daerah pinggiran hutan di Kalimantan memang memiliki hawa yang berbeda. Begitu malam turun, rasanya kami benar-benar terisolasi. Angin malam berembus kencang masuk melalui celah ventilasi jendela kayu, membawa hawa dingin yang langsung menusuk pori-pori kulit. Aku sampai merapatkan kerah kaosku. Pepohonan besar di halaman depan mes tampak bergoyang kasar tertiup angin, menciptakan bayangan panjang dari pantulan lampu kuning di teras depan. Wah, makin malam anginnya makin kencang, kata Jumari sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya mencari kehangatan. Pak, tolong gorden yang sebelah sana ditutup rapat saja. Perasaanku agak kurang enak kalau lihat pekarangan gelap gulita begitu. Aku mengangguk setuju, melangkah maju lalu menarik kain tebal itu hingga menutupi seluruh kaca jendela ruang tengah. Kami berempat kini kembali fokus menatap layar televisi, berusaha menikmati waktu istirahat malam ini di ruangan yang terang benderang, membiarkan suara angin dan jangkrik menguasai kegelapan di luar sana. Hanya berselang beberapa menit setelah gorden jendela tertutup rapat, dari arah ruang belakang terdengar suara langkah kaki yang terseret pelan mendekati ke ruang tengah. Ibu pelayan mes yang bertugas mengurus semua keperluan kami selama menginap berjalan menghampiri kami sambil mengelap kedua tangannya yang basah dengan serbet kain. Wajah paruh bayanya tersenyum ramah melihat kami berempat yang sedang duduk santai memandangi layar televisi yang lebih banyak menampilkan bintik hitam putih daripada tayangan acaranya. Bapak, ini waktu sudah menunjukkan jam 5:30 lewat. Mau makan malam sekarang atau nanti agak malaman saja, biar saya bisa segera bersiap masak ke dapur sekarang. Bahan lauk di kulkas masih lumayan lengkap. Ada ayam, telur sama ikan nila segar yang baru diantar dari pasar kecamatan tadi pagi. Tawar ibu pelayan tersebut dengan nada sopan dan mengayomi. Mas Bandi baru saja membuka mulut untuk merespon tawaran baik itu, tetapi Harto yang tadinya bersandar lemah seperti orang kehabisan tenaga di atas sofa, tiba-tiba menegakkan badannya. Dia memotong pembicaraan dengan wajah memelas sambil memegangi perutnya. Bu,
Di sekitar sini ada yang jualan bakso tidak? Tiba-tiba pengen yang kuah-kuah panas. Hawa di sini dingin sekali kalau malam. Perut saya keroncongan minta makanan yang berkuah pedas dan gurih. Seletuk Harto santai namun penuh harap. Ibu pelayan itu tampak terdiam dan berpikir sejenak. Ia mengalihkan pandangannya ke arah pintu kayu depan yang tertutup rapat, lalu kembali menatap kami sebelum menjawab. Ada Pak Harto, warung bakso Mas Tris namanya. Biasanya buka sampai jam 10 malam. Tapi ya begitu, posisinya lumayan jauh dari sini, di perumahan karyawan Blok A sana. Blok A itu sebelah mana ya Bu? Perasaan tadi sore waktu kita keliling meninjau area pabrik, saya sama sekali belum pernah dengar nama Blok A. Tanyaku ikut penasaran karena membayangkan semangkuk bakso urat panas berkuah pedas di malam bersuhu rendah ini memang terdengar sangat menggugah selera. Arahnya, nanti Bapak keluar dari gerbang mes ini, lewat jalan tanah lurus di sebelah pos satpam depan. Nanti jalannya lurus terus, membelah area kebun kelapa sawit. Lumayanlah jaraknya, kira-kira ada 2 km dari mes kita ini. Kalau Bapak memaksakan jalan kaki ya pasti gempor kakinya. Apalagi jalannya rusak dan banyak batu besar. Jelas ibu pelayan itu memberikan arahan yang cukup rinci. Aku menoleh ke arah ketiga rekanku satu persatu, meminta pendapat mereka. Semuanya mengangguk setuju dengan mata berbinar. Mas Bandi bahkan langsung menyuruh ibu pelayan agar tidak usah repot-repot menyalakan kompor dan memasak lauk malam ini. Dia hanya meminta tolong disiapkan 4 gelas kopi hitam panas nanti saat kami sudah kembali ke mes membawa bungkusan bakso. Ibu pelayan itu mengangguk mengerti, memaklumi keinginan kami, lalu berbalik kembali menuju dapur di bagian belakang mes. Terus kita kesananya pakai kendaraan apa? Kan mobil operasional Gardan Ganda yang kita pakai tadi sudah dibawa sopir kembali ke pangkalan pusat. Tanya Jumari sambil mengerutkan dahi menyadari masalah transportasi. Coba kamu telepon Pak Praba saja. Beliau kan memegang tanggung jawab penuh sebagai kepala bagian logistik di sini. Siapa tahu ada mobil operasional lain yang sedang menganggur di garasi kantor depan. Usul Mas Bandi kepada aku. Aku segera merogoh saku celana dan mengeluarkan telepon genggam. Saat melihat layar, indikator jaringan hanya menunjukkan satu garis sinyal yang kadang hilang timbul. Berada di area pedalaman perkebunan seperti ini memang selalu membuat susah urusan komunikasi. Aku terpaksa berdiri dari karpet, berjalan mondar-mandir mendekati daun pintu kayu sambil mengangkat tangan kananku tinggi-tinggi untuk mencari sinyal yang lebih kuat. Setelah beberapa kali berpindah posisi, akhirnya indikator sinyal bertambah menjadi 2 garis stabil. Aku langsung memutar nomor telepon Pak Praba. Nada panggil terdengar cukup lama. Aku hampir mematikan panggilan ketika akhirnya suara berat Pak Praba menjawab dari seberang sana. Aku langsung menyapa dan mengutarakan niat kami untuk meminjam mobil operasional demi mencari makan malam ke arah Blok A. Wah, sayang sekali Mas. Kebetulan sekali 2 mobil yang biasa siaga di pos sedang dipakai meluncur ke kota semua. Ada urusan mendadak, mengambil suku cadang mesin pabrik yang rusak sore tadi. Di pos depan sekarang cuma tersisa 2 sepeda motor bebek operasional milik petugas keamanan. Kalau bapak-bapak mau pakai motor itu, silakan saja dipakai. Nanti saya hubungi satpam pos depan supaya segera mengantarkan kuncinya ke mes kalian. Jelas Pak Praba panjang lebar dari ujung telepon. Suaranya terdengar sedikit terputus-putus akibat koneksi seluler yang tidak terlalu bagus. Oh begitu ya Pak. Ya sudah, tidak apa-apa, motor saja Pak. Minta tolong diantar ke mes sekarang ya Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Balasku sopan sambil menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Aku kembali duduk melingkar dan mengabarkan hasil percakapan itu kepada Mas Bandi, Harto dan Jumari. Meskipun batal menggunakan kenyamanan kabin mobil dan harus puas dengan 2 sepeda motor, mereka bertiga sama sekali tidak merasa keberatan. Keinginan memakan bakso panas sepertinya sukses mengalahkan rasa enggan menembus angin malam Kalimantan yang terkenal menggigit kulit. Sambil menunggu motor diantar, kami memutuskan untuk membunuh waktu di ruang tengah. Jumari menemukan mesin pemutar video cakram lama di bawah meja televisi. Kami lalu mencoba berkaraoke ria menggunakan mikrofon usang yang suaranya sering mendenging. Suara nyanyian Harto yang sangat sumbang saat membawakan lagu dangdut lawas sukses membuat kami tertawa lepas sampai sakit perut. Suasana malam itu di dalam mes terasa sangat hangat, ceria dan penuh canda. Sangat berbanding terbalik dengan udara alam di luar sana yang semakin dingin dan sepi.
Waktu terus berjalan hingga jarum jam dinding tepat menunjukkan pukul 7 malam. Dari arah luar terdengar suara deru mesin sepeda motor mendekat dan memasuki halaman depan mes. Aku dan Mas Bandi berinisiatif langsung berjalan keluar menuju teras. Di halaman berpasir itu, seorang satpam berseragam dinas malam lengkap sedang mematikan mesin 2 sepeda motor bebek. Keluaran lama. Bentuk motor itu terlihat berdebu pada bagian bodi plastiknya. Sangat khas seperti kendaraan operasional perkebunan yang setiap hari dipakai menerabas jalan tanah berbatu. "Ini kunci motornya, Pak. Bensin di tangkinya sudah saya isikan penuh semua tadi di pos," ujar satpam itu sambil menyodorkan 2 anak kunci berbahan logam kusam kepadaku. "Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Maaf ini malah jadi merepotkan Bapak malam-malam begini," kataku seraya menerima kedua anak kunci tersebut. Namun satpam itu tidak langsung berbalik pergi. Dia berdiri tegak menatap kami berdua dengan raut wajah yang mendadak berubah menjadi sangat serius. Alisnya yang tebal bertaut rapat, seolah ada beban kecemasan yang tiba-tiba mengganggunya. "Hati-hati ya, Pak. Jalanan ke arah perumahan Blok A sana sangat gelap. Lampu penerangan jalan umum cuma ada di bagian ujung dekat wilayah perumahan saja. Terus jalannya juga sangat jelek. Banyak batu besar sekepalan tangan. Tolong jangan ngebut. Pelan-pelan saja bawa motornya," pesannya dengan nada suara yang sengaja direndahkan dan sangat berhati-hati, berbeda jauh dari intonasi ramahnya beberapa detik lalu. Peringatan dari satpam itu terdengar sangat tulus, tetapi raut wajahnya yang tegang menularkan sedikit rasa cemas yang tidak terjelaskan. Mas Bandi segera menepuk pundak satpam itu dengan ramah untuk memecah kecanggungan dan mencairkan suasana. "Siapa? Tenang saja, kami cuma mau cari warung bakso sebentar, lalu langsung putar balik pulang ke mes ini lagi." Satpam itu mengangguk kaku, memaksakan seulas senyum tipis, lalu berpamitan dan berjalan kaki kembali menyusuri jalanan gelap menuju pos depan. Aku dan Mas Bandi segera memanggil Harto dan Jumari yang masih asik mengobrol di ruang tengah. Kami berempat mengenakan jaket tebal andalan masing-masing dan melangkah beriringan ke area pekarangan. Hawa dingin malam itu langsung menyergap wajah dan leher kami. Aku memasukkan kunci ke lubang kontak motor pertama dan menginjak pedal selah karena tombol starternya mati. Mesin menyala, suara knalpot motor yang sedikit bocor terdengar berisik memecah kesunyian malam di pekarangan mes. Kami pun berbagi tempat. Aku mengambil alih kemudi motor pertama dan membonceng Mas Bandi yang duduk di belakangku. Sementara itu Jumari memilih mengendari motor kedua dengan Harto duduk manis di kursi penumpang belakang. Setelah memastikan lampu sorot utama motor menyala cukup terang untuk menembus pekatnya malam, aku memutar tuas gas perlahan. Kami berempat mulai bergerak perlahan keluar dari pekarangan mes, beriringan siap menempuh jarak 2 km menuju perumahan karyawan Blok A demi memuaskan rasa lapar. Setelah kami berempat bergerak perlahan keluar dari pekarangan mes, sorot lampu kuning dari motor bebek yang kami kendarai langsung membelah malam. Sisa jalan aspal di depan pos satpam ternyata hanya membentang belasan meter saja. Lewat dari situ, ban motor kami langsung berhadapan dengan jalanan tanah yang permukaannya sangat kasar. Benar kata satpam tadi. Medannya rusak parah, batu-batu sebesar kepalan tangan berserakan di sepanjang jalur. Aku harus memegang stang motor kuat-kuat. Getaran dari ban depan yang menghantam jalan berbatu itu menjalar sampai ke telapak tangan dan pundakku. Laju kendaraan terpaksa aku tahan sepelan mungkin, memutar gas agak dalam sedikit, bisa membuat ban selip dan kami terpelanting jatuh. Di belakangku, Mas Bandi beberapa kali harus membetulkan posisi duduknya karena guncangan keras. Sesekali aku melirik ke kaca spion bundar di stang kanan. Sorot lampu dari motor Jumari terlihat mengikuti tepat di belakang kami, berayun-ayun naik turun menghindari lubang-lubang besar di tengah jalan. Jarak kami dengan mes baru beberapa ratus meter, tapi rasanya perjalanan ini sudah berjalan lama sekali. Semakin jauh kami meninggalkan area mes, suasana di sekitar kami berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang berpapasan dengan kami, jangankan mobil atau sepeda motor, rumah penduduk saja sama sekali tidak terlihat di kanan dan kiri jalan. Kami benar-benar hanya mengandalkan nyala lampu utama motor yang cahayanya meredup setiap kali putaran mesin menurun saat melintasi lubang. Di sebelah kiri dan kanan jalan, hamparan semak belukar tumbuh subur setinggi dada, berbatasan langsung dengan deretan pepohonan kelapa sawit yang menjulang tinggi ke atas. Pelepah kelapa sawit yang besar itu sesekali bergerak pelan diterpa angin malam,
menghasilkan bayangan panjang di atas jalanan tanah. Udara malam di daerah perkebunan ini ternyata jauh lebih ekstrim dari dugaanku. Hawa dinginnya terasa tajam, menembus celah jaket tebal dan langsung menyengat pori-pori kulit. Wajahku terasa kaku terus-menerus diterpa angin sampai mataku berair menahan perih di tengah jalan seperti itu. Deru mesin dari 2 motor bebek yang kami kendarai terdengar bising. Knalpot motor yang bocor memantulkan suara serak memecah kesunyian. Awalnya aku masih bisa fokus mencari jalan rata di antara tumpukan batu dan lubang tanah. Namun saat kami memasuki area yang pepohonan sawitnya jauh lebih rapat, bulu kuduku tiba-tiba meremang. Ada perasaan janggal yang mendadak muncul. Udara di sekeliling kami terasa berat dan menekan dada. Aku berusaha menepis perasaan aneh itu dan kembali fokus memandang jalanan di depan. Tiba-tiba di sela bisingnya mesin motor, telingaku menangkap sebuah suara sayup-sayup yang terbawa angin. Suaranya terdengar ganjil. Tanpa berpikir panjang, jari tanganku langsung menarik tuas rem depan dan belakang secara bersamaan dalam-dalam. Ban motor mendecit bergesekan dengan batu, lalu kami berhenti seketika di tengah jalan tanah sepi itu. Hentakan rem mendadak membuat dada Mas Bandi menabrak punggungku cukup keras. Dari arah belakang, terdengar suara ban motor Jumari terseret di atas kerikil. Dia ikut mengerem mendadak dengan panik agar tidak menabrak ekor motor kami. "Woi, kenapa berhenti mendadak, Pak?" teriak Jumari dari belakang. Suaranya kaget bercampur panik. Nafasnya terengah-engah setelah susah payah menyeimbangkan motor agar tidak ambruk bersama Harto. Aku belum menjawab. Kaki kananku menapak kuat di atas tanah berbatu menahan beban kendaraan. Aku menoleh sedikit ke arah belakang sambil mengangkat jari telunjuk ke bibir, memberi isyarat agar mereka diam. Mesin motor sengaja kubiarkan menyala, tapi aku memutar gasnya seminimal mungkin agar suaranya lebih pelan dan sepi. "Shh, kalian denger nggak?" tanyaku dengan suara setengah berbisik. Aku mencoba menajamkan indera pendengaran, menyapu sekeliling yang hanya diterangi 2 lampu sorot dari motor kami. Harto yang duduk di belakang Jumari menjulurkan kepalanya ke depan. Wajahnya terlihat kebingungan dan tegang di bawah remang-remang cahaya. "Ah, dengar apa, Pak? Aku cuma dengar suara angin sama mesin motor kita dari tadi," balas Harto pelan. Keempat orang di tempat itu terdiam selama beberapa detik. Hening, hanya ada suara nafas kami yang memburu dan getaran pelan dari mesin motor tua kami. Aku mulai berpikir mungkin telingaku salah dengar karena kelelahan bekerja seharian. Namun baru saja aku berniat menarik tuas gas lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas. Sebuah suara tawa perempuan mengalun memecah kesunyian malam. Suaranya melengking panjang, pelan namun sangat tajam menembus telinga. Arahnya terdengar lumayan jauh dari posisi kami berhenti. Berasal dari sela-sela rimbunnya pohon kelapa sawit di depan sana. Tawa itu terdengar sangat dingin, seakan perempuan itu sedang memperhatikan kami dari jarak kejauhan. Tubuh kami berempat kaku seketika. Tanganku yang masih memegang stang motor bergetar hebat. Jantungku berdebar sangat kencang memompa darah. Aku melirik melalui kaca spion. Wajah Jumari dan Harto terlihat sangat pucat pasi. Mulut Harto sedikit terbuka menahan nafas. Jumari menundukkan kepalanya memandangi ban motornya, tidak berani menatap sekeliling. Kami semua tersandra oleh ketakutan yang menjalar sangat cepat. Dalam kebisuan yang mencekam itu, Mas Bandi yang duduk di belakangku memecah kebuntuan. Dia menepuk pundak kiriku dengan telapak tangannya. Tepukannya sangat keras, seolah mencoba menyadarkan aku dari rasa kaku yang melanda sekujur tubuhku. "Ayo Pak, jalan saja cepat," perintah Mas Bandi. Suaranya bergetar menahan takut yang amat sangat, tapi dia berusaha keras membuatnya terdengar tegas agar kami lekas beranjak dari titik itu. Aku menelan ludah yang terasa perih di tenggorokan, mengeratkan jari-jariku mencengkeram stang, bersiap menarik gas dan menerjang jalanan di depan. Namun baru saja pergelangan tanganku bergerak turun untuk memacu putaran mesin, sesosok makhluk mendadak muncul begitu saja, memblokir lintasan tepat di tengah sorotan lampu pijar motor kami. Jaraknya amat dekat, hanya terpisah beberapa jengkal dari sparboard ban depan. Makhluk itu adalah kuntilanak. Wujudnya tertangkap sangat tajam dan nyata di bawah paparan lampu motor yang menyala terang benderang. Sosok tersebut berdiri melayang beberapa sentimeter di atas tanah, tidak menjejakkan kaki. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih, namun kainnya tampak sangat kotor, dipenuhi bercak noda tanah berdebu dan bagian ujungnya terkoyak kumal. Rambutnya hitam pekat.
terurai panjang menutupi sebagian bahu hingga menjuntai ke bawah pinggang, dengan kondisi sangat kusut berantakan seperti tidak pernah tersentuh sisir. Wajah kuntilanak itu berbentuk lonjong dengan kulit sepucat mayat. Bentuk dagunya sangat ganjil, meruncing tajam dan berukuran jauh lebih panjang dibandingkan wajah manusia normal. Hal yang paling membuat darahku bersisir hebat adalah matanya. Seluruh bola matanya sosok itu berwarna putih susu pucat. Sama sekali tidak memiliki bagian hitam, dikelilingi oleh lingkaran hitam pekat, menyerupai lebam parah di sekitar area kelopak matanya yang sedikit menonjol. Kuntilanak itu menatap lurus ke arahku, lalu mulutnya terbuka lebar memamerkan deretan gigi yang kotor. Suara tawa melengking yang amat keras meledak tepat di depan wajahku. Tawanya memegahkan telinga, membawa hawa dingin yang langsung menusuk pori-pori dan merasuk masuk ke dalam tulang. Melihat pemandangan mengerikan itu dari jarak sedekat ini, tubuhku memberikan reaksi penolakan fisik yang luar biasa. Jantungku berdebar sangat keras, memukul-mukul rongga dada hingga rasanya perih. Nafasku tertahan paksa di tenggorokan, membuatku kesulitan meraup oksigen di udara malam yang dingin ini. Bibirku bergetar hebat tidak terkendali, sementara rahangku terkunci rapat sampai gigiku saling beradu menahan rasa gemetar. Ketakutan ekstrim itu seketika mematikan seluruh saraf motorikku. Tanganku yang menempel erat di stang motor mendadak terasa kebas, lemas total, dan kehilangan seluruh tenaganya. Jangankan untuk memutar tuas gas agar motor bisa melaju, sekedar menggerakkan satu jari pun aku tidak sanggup. Aku hanya bisa mematung kaku di atas jok, menatap sosok mengerikan di depanku dengan nafas memburu dan dada sesak. Mas Bandi yang duduk di jok belakang langsung menyadari kondisiku yang sudah kaku mematung bak patung batu. Pria parubaya itu sadar kami sedang berada dalam bahaya besar jika terus berdiam diri di tengah jalan sepi ini. Lewat insting bertahan hidup yang sangat tanggap, Mas Bandi bertindak amat nekat. Dia langsung memajukan badannya ke depan, menghimpit punggungku. Dengan dadanya yang bidang, kedua lengannya menjulur panjang, memeluk dari arah belakang melewati bahu kiri dan kananku. Dengan sisa tenaga penuh yang ia miliki, telapak tangan Mas Bandi merebut kendali stang motor secara paksa dari jemariku yang sudah tidak bertenaga. Aku hanya bisa pasrah duduk kaku di posisi depan. Tubuhku terjepit kencang di antara kemudi stang dan badan Mas Bandi yang mencondong maju. Dengan gerakan kasar dan terburu-buru, Mas Bandi membelokkan stang ke arah kanan secara patah. Ban depan bergesekan keras dengan kerikil tajam. Dia menekan tuas gas dalam-dalam sambil menurunkan kaki kanannya menjejak ke tanah demi menjaga keseimbangan. Motor bebek tua yang kami tumpangi meraung keras, memecah malam. Mas Bandi memutar balik arah kendaraan dengan paksa di tengah jalan sempit itu. Nyaris saja membuat roda depan kami terperosok dan terpelanting jatuh ke arah semak-semak lebat di pinggir lintasan. Sambil bermanuver susah payah memutar balik bodi kendaraan, Mas Bandi menoleh ke belakang dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya pecah oleh emosi dan kepanikan yang memuncak tidak tertahankan. "Putar, Cuk! Putar balik sekarang!" Di belakang kami Jumari yang duduk menahan keseimbangan motornya juga melihat wujud kuntilanak itu dan bereaksi tidak kalah histeris. Kepanikannya pecah seketika merobek malam. "Wah!" Jumari menjerit ketakutan dengan suara parau yang sangat keras. Harto yang diboncengnya sampai memeluk pinggang Jumari kuat-kuat saking terkejutnya. Tanpa ragu sedikit pun Jumari membanting stang motornya dengan kasar ke arah kiri. Motornya berputar cepat. Ban belakangnya sempat tergelincir membuang serpian tanah. Namun pria itu berhasil menyeimbangkannya kembali. Saking paniknya melihat makhluk itu, dia langsung memacu tuas gas secara penuh. Motor yang dikendarai Jumari melesat sangat kencang mendahului kami, meninggalkan kepulan debu tebal di udara yang tersorot cahaya merah lampu belakang kendaraannya. Mas Bandi segera memacu tuas gas menyusul tepat di belakang mereka. Membawa motor kami melaju secepat yang dia bisa. Jalanan tanah yang tadi kami lewati dengan sangat pelan dan penuh kehati-hatian karena dipenuhi batu berukuran besar, kini dihajar begitu saja dengan kecepatan tinggi. Keadaannya persis seperti di arena balap liar yang brutal. Roda motor menghantam lubang dalam dan bongkahan batu tanpa ampun sedikit pun. Guncangannya sungguh luar biasa keras memeremukkan persendian. Tubuhku terlempar-lempar di atas jok, perutku serasa dikocok hebat, dan gigiku beradu berkali saking kerasnya getaran dari suspensi motor yang bekerja mencapai batas maksimalnya.
Mas Bandi harus berjuang mati-matian menahan stang kuat-kuat agar ban depan tidak melintir. Dalam pelarian yang memompa hormon adrenalin ke ubun-ubun itu, rasa penasaranku entah kenapa mengalahkan logikaku. Di tengah guncangan hebat yang menyiksa fisik, mataku mencuri pandang ke arah kaca spion bundar yang bergetar keras di sebelah kanan stang. Jantungku kembali mencelos hebat melihat pantulan di sana. Sosok kuntilanak bergaun kotor itu ternyata sedang mengejar kami. Wujudnya terlihat melayang cepat menyusuri lintasan jalan, meluncur lurus tepat di belakang ekor motor kami. Kain putihnya yang berdebu berkibar-kibar liar tertiup arus angin malam. Meski mesin motor bebek kami meraung bising mencapai batas tertingginya dan deru angin malam bertiup kencang menghantam wajah serta jaket tebal kami, tawa kuntilanak itu tidak kunjung tertinggal di belakang. Suara tawanya terus terdengar sangat jelas dan tajam menyayat indera pendengaran, seakan-akan makhluk pucat berwajah ganjil itu menempel tepat di sebelah telingaku. Kejar-kejaran di jalan perkebunan berbatu ini terasa sangat mencekam dan menyiksa mental. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, menahan badan yang terus gemetar luar biasa, sembari berdoa memohon keselamatan agar ban motor ini tidak pecah saat menghantam batu. Sementara Mas Bandi terus menahan gas penuh, membawa kami melarikan diri dari kejaran teror mengerikan malam itu. Deru mesin motor yang dipacu habis-habisan oleh Mas Bandi perlahan mulai terasa melambat saat kami akhirnya melihat pancaran terang dari arah depan. Cahaya lampu neon putih yang terpasang di atas pos satpam di area gerbang depan mes perusahaan tampak sangat menyilaukan mata. Namun saat itu cahaya tersebut adalah hal paling melegakan yang pernah kulihat. Kami akhirnya berhasil keluar dari rute tanah berbatu yang mengerikan itu. Begitu ban motor kami melewati gapura besi dan masuk ke dalam area halaman mes yang terang benderang, Mas Bandi langsung mengundurkan putaran tuas gas. Hembusan angin malam yang tadinya menghantam wajah dengan keras kini berangsur reda. Dengan sisa tenaga dan dada yang masih bergemuruh hebat, aku memberanikan diri menatap kaca spion bundar di sebelah kanan stang untuk terakhir kalinya. Jalan berdebu di belakang kami sudah tertinggal jauh. Sosok kuntilanak bergaun putih kotor dengan wajah pucat berdagu panjang yang sedari tadi terbang menempel mengejar ekor motor, kini sama sekali tidak terlihat lagi. Wujud menyeramkan itu menghilang di telan pekatnya malam pedalaman Kalimantan. Suara tawa melengkingnya yang menyayat telinga juga lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ritme pelan mesin motor kami sendiri. Mas Bandi terus mengarahkan stang membelah halaman mes yang berpasir. Pria parubaya itu menarik tuas rem cukup keras sampai ban belakang kami bergeser menahan laju kendaraan. Dia langsung menurunkan stang samping dengan kasar, mematikan mesin, dan membiarkan kunci motor tetap menancap begitu saja di lubangnya. Tepat di belakang kami, Jumari juga melakukan hal yang sama. Motor bebek yang ia kendarai direm asal-asalan nyaris menabrak pot tanaman. Begitu mesin kedua kendaraan itu mati, suasana pekarangan mes seketika berubah menjadi sangat sepi. Kami berempat turun dari atas jok motor dengan susah payah. Kakiku bergetar luar biasa hebat. Rasanya seperti tulang lututku baru saja dilucuti dari tempatnya. Aku nyaris jatuh tersungkur memeluk tanah kalau saja tanganku tidak buru-buru berpegangan erat pada behel besi jok motor. Tubuhku lemas nyaris tanpa sisa tenaga. Kondisi serupa juga dialami oleh Mas Bandi, Harto, dan Jumari. Nafas kami berempat tersengal-sengal parah, berbunyi nyaring bersautan. Udara malam ini sebenarnya sangat dingin menyengat kulit. Tapi anehnya kaos di balik jaket tebalku basah kuyup oleh keringat. Jantungku masih terus berdetak amat cepat, memompa darah dengan kencang sampai kepalaku terasa pening. Tanpa banyak bicara, kami berempat berjalan tertati-tati menuju kursi kayu panjang yang terletak di teras depan mes. Kami menjatuhkan diri di sana. Di bawah pantulan lampu teras yang sangat terang, aku bisa melihat dengan jelas wajah ketiga rekan kerjaku. Wajah Mas Bandi yang biasanya terlihat berwibawa kini pucat pasi, nyaris seputih kertas. Butiran peluh mengalir deras dari pelipisnya. Harto duduk bersandar kaku di ujung kursi, matanya menatap nanar ke arah ujung sepatu bootnya sendiri. Sementara itu Jumari menyandarkan belakang kepalanya ke tembok teras sambil memejamkan mata erat-erat. Dadanya kembang kempis dengan cepat berusaha menormalkan pasokan udara segar ke dalam paru-parunya. Shock berat akibat kejadian barusan benar-benar melumpuhkan kewarasan kami semua. Tidak ada satupun kalimat yang mampu diucapkan. Kami terdiam 1000 bahasa, lidahku terasa keluh, tenggorokanku sangat perih kering. Dan rasanya butuh tenaga luar biasa besar hanya untuk memproduksi satu patah kata. Pikiranku masih terus memutar ulang wujud kuntilanak berwajah lonjong tadi.
Bagaimana mata putihnya yang dikelilingi lingkaran hitam pekat menatap lekat ke arahku dari jarak hanya sejengkal. Bentuk gigi kotornya saat tertawa tepat di depan mukaku sungguh menjadi teror yang mengacak-ngacak akal sehat. Ingatan itu terlalu menakutkan untuk dibahas. Bertanya kepada teman-temanku tentang apa yang baru saja kami lihat bersama rasanya percuma. Sebab reaksi fisik kami berempat saat ini sudah menjadi jawaban yang paling akurat. Kami baru saja beruntung bisa lolos dari maut. Keningan mencekam di teras mes itu berlangsung cukup lama. Kami hanya duduk lemas, meresapi rasa aman di bawah pijar lampu terang, sambil berusaha payah menenangkan kepanikan di dalam dada. Suara jangkrik dari arah pekarangan kembali terdengar nyaring. Tiba-tiba, di tengah suasana tegang dan diam itu terdengar sebuah bunyi panjang dari perut Harto. Bunyi perut keroncongan itu terdengar nyaring menagih janji makan malam yang sepertinya batal terpenuhi malam ini. "Maaf Pak, perutku bunyi," ucap Harto dengan suara sangat pelan, nyaris berbisik. Wajahnya masih terlihat sangat pucat, nada suaranya bergetar menahan sisa rasa takut yang belum hilang. Jumari perlahan membuka matanya menatap Harto dengan pandangan sayu bercampur ngeri. "Kamu masih bisa mikir lapar, Tok? Ya Allah, jantungku rasanya mau lepas. Wajah perempuan itu, astaga, mukanya dekat banget sama kepalaku waktu aku banting stang tadi," balas Jumari dengan suara parau. Tangannya meremas ujung celananya kuat-kuat, matanya berkaca-kaca menahan syok. Mas Bandi menghela nafas amat panjang, suaranya terdengar serak. "Sudah diam, jangan dibahas lagi wujudnya, Cum. Pikiranku masih berantakan rasanya. Untung kita bisa langsung lari putar arah tadi. Kalau sampai motormu selip lalu jatuh berantakan di atas batu, Bapak ndak tahu lagi nasib kalian berdua bagaimana di belakang sana," ucap Mas Bandi sambil mengusap wajahnya kasar menggunakan kedua telapak tangannya. Nada bicaranya syarat akan rasa syukur yang tertutup oleh trauma mendalam. Aku sekedar mengangguk pelan, menyetujui ucapan Mas Bandi karena tenggorokanku terlalu sakit untuk ikut mengobrol. Dalam suasana normal, bunyi perut semacam itu pasti sudah membuat kami saling melempar candaan ringan. Namun malam ini berbeda. Tidak satupun dari kami bisa tersenyum. Rasa lapar yang tadinya sangat menggebu-gebu sampai membuat kami nekat menembus sawah dingin malam, kini hilang sama sekali. Semangkuk bakso kuah panas yang ada di pikiran kami sebelumnya menguap entah kemana. Jangankan makan bakso, untuk sekedar berdiri melangkah masuk ke dalam mes mengambil air minum saja, kaki ini beratnya minta ampun. Nafsu makan kami dirampas paksa oleh teror makhluk bergaun kotor tadi. Kejadian malam ini betul-betul menghancurkan mental kami hingga menyentuh titik terendah. Niat hati ingin mencari makan malam di perumahan karyawan malah berujung pada kejar-kejaran mengerikan dengan kuntilanak berwajah ganjil di tengah sepinya rute perkebunan. Pengalaman berhadapan langsung dengan makhluk gaib itu adalah kejadian nyata paling menakutkan dan mutlak menjadi pengalaman paling menyeramkan seumur hidup selama bekerja di tanah Kalimantan. Semuanya usai malam ini, di kursi teras depan mes ini menyisakan trauma batin yang pastinya akan sangat lama untuk bisa disembuhkan. Itulah kisah menegangkan saat perjalanan dinas di pedalaman Kalimantan yang benar-benar menguji mental. Tetaplah selalu berhati-hati dimanapun berada dan jangan pernah meremehkan tempat-tempat baru yang kita singgahi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.